Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali di Gun Santok bersama saya Erson Agustinus dan rekan-rekan lain. Yang pertama saya akan perkenalkan dari sebelah kanan yang pojok, yaitu Ibu Santi, Direktur BPR Aji Jaka. Selamat sore. Sore Pak Erson, sore. Boleh Oh ya. Kayaknya enggak itu dia. Berikutnya yang di tengah yaitu Bapak Widi Prayitno, Business Manager Mortgage Bank KB Bank ya, KB Ya. Bank. Selamat sore Pak Widi. Sore Bang Erson, sore. Dan yang terakhir ini yang ganteng yang pakai batik sendiri. Saya pakai batik juga ya. Berdua Pak. Iya. Kita nggak janjian ya Pak? Yaitu Bapak Andika selaku pimpinan cabang Bank Jakarta Syariah. Selamat sore Pak Andika. Sore Bang Iya. Erson. Salam semangat selalu Bang Erson. Oh iya, itu dia. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Ini ngomong-ngomong kita Itu kapal betul. berdua Bang. Itu kapalan berdua. Kita Oh, berdua. iya. Padahal nggak janjian kan? Padahal nggak janjian. Tapi janjian itu mereka berdua. Oke, jadi kita akan berbincang masalah pertama Re-Expo itu sendiri, kemudian juga perkembangan daripada dinamika perbankan, khususnya funding maupun kredit yang berkembang saat ini. Kita tidak membatasi hanya sebatas pada KPR, tapi segmen-segmen lain yang mungkin yang bisa kita bahas di sini. Kemudian juga kita akan membahas masalah kebijakan-kebijakan yang hadir dalam situasi dan kondisi ekonomi saat ini yang menurut kita semua kurang baik-baik saja. Bukan kurang baik-baik, bukan itu ya, tapi kurang baik-baik saja. Betul. Tapi mudah-mudahan harapan kita ke depan akan lebih baik lagi setelah semua yang stakeholder yang terkait mensupport kegiatan ekonomi bisnis yang ada di Indonesia ini, khususnya di daerah Lampung. Kemudian di sini saya akan bertanya sedikit pada kawan-kawan semua yang hadir di sini. Re-Expo ini diadakan minimal 1 tahun sekali, pernah juga 2 kali. Re-Expo ini kita hanya bukan sekedar berkumpul, jualan ataupun apa, tapi lebih pada filosofinya yaitu silaturahmi, kemudian juga memperkenalkan produk knowledge kita, kemudian juga membentuk jaringan-jaringan baru yang mungkin bisa melancarkan bisnis daripada kegiatan usaha kita. Ya. Nah, saya ingin tanya yang ringan. Tadi santai, ada pesan sponsor katanya yang ringan-ringan aja ya. Oh, iyalah. Ringan, tapi agak berat dikit. Sama-sama kita Pak. Kalau sore-sore itu jangan berat-berat. Bagaimana menurut pandangan dari Ibu Santi atau Mbak Santi berkaitan dengan adanya Re-Expo ini? Seperti apa kira-kira? Oke. Yang pertama terima kasih ya Pak kesempatannya ya, karena Nah, deketin. BPR Aji Jaka juga mungkin baru ini ya ikut di Re-Expo tahun 2025. Yang pasti kita cukup appreciate ya, karena kayak kemarin pembukaan pun ternyata cukup meriah, megah. Dan yang kita memang kondisi saat ini kita tahu kata orang nggak baik-baik aja. Tetapi kalau kita lihat Pak, pengembang perumahan, developer itu semua tetap aja berjalan. Ya, karena kita tahu saat ini pun menurut saya banyak lahan-lahan yang dari kosong tiba-tiba bisa dibuka, ya kemudian bisa berkembang jadi perumahan. Dan kalau kita lihat khusus kayak di Bandar Lampung sendiri itu udah cukup, di daerah manapun perumahan di mana-mana ada. Iya. Ya, dan kita cukup cukup appreciate bahwa kalau memang Ray ini benar-benar berjalan, berarti kita juga sama-sama bantu masyarakat untuk mempunyai hunian yang layak dan memadai gitu. Dan mudah-mudahan lah katanya yang tidak baik-baik aja juga bisa kita tepis dengan adanya Re-Expo gitu kan, antusias mereka yang memang masyarakat saat ini mau punya rumah, dan kondisi keuangan dengan adanya rumah yang terus terbangun harusnya meyakinkan bahwa seharusnya kita baik-baik saja. Seperti itu sih Pak, mungkin menurut saya. Ya. Dari Pak Widi ini, Ya. KB Bank, dengan adanya Re-Expo ini apa
kesan ataupun yang ingin disampaikan adanya acara semacam ini? Iya, jadi kalau saya melihat ya, justru ini kesempatan yang sangat bagus ya Bang ya. Karena kita berharap kalau orang menilai saat ini itu sedang tidak baik-baik saja atau kurang baik-baik saja, justru dengan adanya Re-Expo ini kita membuat semua akan melihat menjadi jauh lebih baik. Iya. Kenapa? Karena di sini kan kita lihat deh, kayak benar kayak teman-teman developer terlihat proyek-proyeknya terus bertambah, kemudian bank yang support juga terlihat banyak dengan segala bentuk dukungannya, promosinya terutama. Nanti kita nggak bicara belum sampai dalam tahap kebijakan yang mungkin ada dilonggarkan atau gimmick diskon atau bebas biaya yang diberikan, yang intinya mendukung selama proses selama pameran Re-Expo ini ada peningkatan dari sektor properti gitu ya, terutama untuk masyarakat Bandar Lampung yang ingin mencari hunian yang bagus gitu ya. Nah, disinilah tempatnya Pak, karena banyak pilihan, banyak range harga, banyak lokasi, jadi mudah-mudahan pas datang ke sini bisa langsung ada closing. Seperti itu kalau dari kita. Ya intinya pokoknya dengan adanya ini positif lah ya. Positif. Adanya Re-Expo ini. Pandangan dari Bapak Andika ini apa nih berkaitan dengan Re-Expo 2025 Lampung? Yang pertama ya, Bang Elson, kami atas nama dari Bank DKI, Bank Jakarta Syariah, mengucapkan terima kasih banyak nih kepada pengurus DPD Lampung. Kami diikutsertakan, sehingga kami ikut partisipasi dalam membuatkan Re-Expo yang terbesar di Lampung. Lampung, gitu ya. Menurut saya ini suatu semangat yang luar biasa, Bang Elson. Karena apa? Karena menurut saya orang bisa datang kemari bisa melihat langsung pameran perumahan, ya, terutama bagi kaum milenial, ya. Karena menurut saya di era sekarang kalau dia ngekos lebih baik punya rumah, Bang Elson. Betul. Kenapa? Iya, karena apa? Kalau dia ngekos, ya kan? Kalau dia ngekos, dia nggak bisa membeli rumah. Iya. Dengan harga lebih murah dari dia ngekos, ya, dia bisa membeli rumah. Betul nggak Bang Elson? Benar. Nah, ini kesempatan para kaum milenial, ya, para pemuda-pemuda, ya, yang mau mulai bekerja, yang belum berumah tangga, daripada ngekos lebih baik memiliki rumah. Gimana caranya? Ya datang ke Re-Expo ini gitu. Iya. Perumahan buat perawatan. Iya, betul. Karena apa? Dan menurut saya, sebagai FFP itu sangat antusias sekali disambut oleh masyarakat dengan angsuran yang murah, ya kan? Dengan kualitas rumah yang ada di Lampung ini menurut saya cukup sangat bagus dibandingkan dengan provinsi lain. Karena saya sudah melihat beberapa daerah provinsi lain, di Lampung ini kualitas rumah cukup bagus, sangat bagus menurut saya. Karena developer yang sangat kompeten dan komitmen terhadap kualitas rumahnya. Iya, terima kasih. Itu, saya sampai banyak bintang ya jatuh. Lampung katanya. Iya. Benar-benar. Iya, itulah kami Bank Jakarta Syariah berkomitmen atau bersama dengan lain untuk mengembangkan membantu untuk para developer dan para milenial dan calon-calon yang memiliki rumah. Kita akan bantu secara maksimal di Bank Jakarta Syariah untuk kepemilikan rumahnya. Betul. Itu Bang. Ya, tadi sambutan awal pada masih di awal nih kita promonya udah kuat di Bang Andika. Membara sekali sampai dia bicara bahwa kaum milenial, Gen Z, wah ini Kos ya. Menarik. Iya. Ya, mudah-mudahan apa yang jadi targetnya, wah luar biasa. Amin. Re-Expo ini kan. Amin. Bicara di luar Re-Expo tentunya kita akan bicara mengenai sisi perbankannya itu sendiri. Perbankan ini kan hidupnya dari funding, spread point ke lending. Betul. Kalau ada fundingnya aja nggak hidup, nggak harus nanggungin rate-nya si nasabah, sementara
Makannya pakai apa kan? Ya. Ini saya sedikit ingin membahas berkaitan dengan produk-produk saja. Produk yang ada di di Bank Haji Caka. Bank Haji Caka ini tentunya ada funding dan ada lendingnya. Mungkin bisa diperkenalkan pada kesempatan kali ini kepada seluruh orang Nahdlatul yang di sini maupun nanti audiens yang melihat podcast kita ini seperti apa, Mbak? Sanggi, silakan. Oke, Haji Caka sendiri memang sama lah ya Pak, sebenarnya sama seperti bank pada umumnya. Tetapi memang kita BPR itu memang kalau kita tahu sama-sama rate-nya jauh lebih besar. Funding kita terdiri dari tabungan maupun deposito. Tabungan sendiri kita itu ada tering Pak, kita itu di atas 25 juta aja bisa dapat sekitar 4% per tahun. Itu bunganya fantastis. Belum lagi deposito yang ditanggung LPS itu kita ada maksimal penjaminan 6,5% Pak per tahunnya. Ya, jadi kalau funding sendiri kalau saat ini mah untuk di BPR cukup banyak ya peminatnya gitu. Makanya kalau saat ini Haji Caka kita puji Tuhan lah tidak kekurangan dana sama sekali. Iya, Karena fundingnya udah melimpah ya. Kalau funding karena Fundnya besar. Fundnya besar udah. Iya. benar. Fundnya besar. Nah, kemudian Pedalnya enggak ya? Ya, penyalurannya. penyalurannya nah itu butuhnya ini butuh teman-teman dari pengembang lainnya gitu. Jadi kalau di lending sendiri Pak, kita main semua yang produktif lah ya. Iya. Jadi kita main UMKM, kita main, kemudian kita kayak contoh, kita kenapa bersyukur bisa diundang Ray ya Pak, kita dapat kesempatan bergabung karena mungkin kita bisa lah. Kalau di bank umum kan mungkin pengembangnya mungkin ada KYG dan sebagainya, tapi di Haji Caka kita bisa Pak, mungkin kayak pembelian lahannya, kemudian land clearingnya, kemudian pengizinan surat-surat dan sebagainya itu mungkin bisa lewat Haji Caka. Ya kalau untuk dari sisi suku bunga saya pikir cukup bersaing lah, aman lah gitu kan. Ya tentunya kalau kita kawan-kawan di real estate Indonesia lah memahami lah bahwa artinya bukan soft loan yang mereka gunakan, mereka Betul, menggunakan karena dananya dana mahal. dana yang agak sedikit rate-nya Betul. lumayan tinggi sehingga ya harus hidup bank itu tentunya ya hidupnya. Nah, tapi ada pun itu pasti ada nego-nego kan Pak, ya, ada nego-nego Pasti Pak, sendiri ya. dimana-mana harus ada nego Pak. Yo, iya. Jadi memang betul tadi produk tadi saya juga sedikit tahu ya tentang produk yang telah diluncurkan khususnya kepada kami developer ini. Cuman yang menarik tadi ketika dia bicara Bu Santi bicara KPL, itu kalau di KPL kredit kepemilikan lahan itu kawan-kawan developer tutup tangan langsung kalau memang artinya bisa ini ya bisa kita make up ya Pak. Iya. Ya, karena memang Haji Caka sendiri Pak udah cukup lama lah Pak kita bergerak, kita juga support bagian pengembang, pembelian lahan gitu kan. Terkadang ada yang mereka pembelian lahan bisa pakai dana pribadi, tetapi untuk bangunnya. Yang sedangkan kita sama-sama tahu kan saat ini kalau kepemilikan rumah mau akad juga harus ready stock. Tidak bisa lagi kan harus akad dulu tapi rumah belum dibangun. Nah, kita siap support Pak Haji Caka. Iya, alhamdulillah. Haji Caka siap support kawan-kawan developer supaya tahu benar itu. Benar itu. Menarik sekali. Di Haji Caka juga akan support untuk konstruksi artinya ya. Siap. Untuk konstruksi. Tapi untuk kawan-kawan juga sharing dengan saya, kawan-kawan tuh membutuhkan bridging dana, jadi dana cepat, mungkin sifatnya jangka pendek itu juga mungkin bisa dikembangkan di sana. Bisa, Pak. Kita ambil dari Bisa. kebijakan. Kita juga ada sistem yang kayak jangka pendek Pak, bahkan cuman memang pinjam cuman mungkin 3 bulan, bahkan 6 bulan, sesuai lah. Karena ada yang mereka sebenarnya sudah dana cukup memadai, tetapi karena kurang sedikit lah memang untuk pembangunan atau ya tinggal nunggu perumahan selesai atau dan sebagainya pun kita bisa biayai Pak untuk bridging loan. Ya, oke ya. Ada beberapa informasi, ada beberapa kawan-kawan dari REIT sudah membuktikan bahwa omongan beliau ini adalah itulah yang akan terjadi. Siap. Kira-kira. Bagaimana dengan Bang Kabir Bukopin nih mengenai produk atau buat funding maupun lendingnya? Ya, nah ini agak sedikit unik nih di kami kadang masih menyebutnya Bukopin. Sudah itu berubah lagi jadi KB Bukopin. Iya. Ini sekarang kita harus nyebutnya apa nih? Iya. KBP nanti berubah lagi. Ya. Ya. Jadi sekarang sebenarnya namanya pertengahan Agustus kemarin memang udah resmi menjadi
PT Bank KB Indonesia Tbk. Iya. Oke. Jadi memang ada beberapa kali perubahan karena kan sekarang ini cerita sedikit ya Bang ya, itu dari boleh, apa ya. Jadi waktu Bukopin itu kan dibeli sama Korea, itu kan jadi KB Bukopin. Kemudian berjalannya waktu ditambah lagi sahamnya sehingga berubah menjadi KB Bank. KB Bank. Nah, terakhir per 11 Agustus, pertengahan bulan Agustus itu sudah menjadi PT Bank KB Indonesia Tbk. Oh, berarti belum dapat bajunya. Masih KB Bank ada. Bajunya stok lama banget. Stok lama. Iya. Oke. Gitu. Nah, Selanjutnya gimana nih? jadi seperti bank pada umumnya, ini kan kita salah satu menjadi bank asing ya di Indonesia. Bank nih kalau nggak salah. Iya, sebenarnya itu Bukopin Bank, Korea, ya. Korean Base dia bilang kayak gitu. Jadi kalau KB Bank ini di Koreanya sana itu sebenarnya termasuk salah satu bank yang besar, bank besar di sana. Properti yang saya dengar itu. Nah, Bank properti seharusnya. betul, benar. KB Bank. Ya, makanya sekarang KB Bank itu sejak 1,5 tahun terakhir lah, maksimal 2 tahun, itu udah mulai fokus di segmen retail. Oh. Nah, segmen retail itu salah satunya adalah properti KPR. Jadi kita coba masuk di segmen ini bersama-sama dengan bank yang memang udah lama bermain di segmen KPR. Nah, seperti apa produk yang ditawarkan? Memang khusus KPR kita ada banyak sih sebenarnya, ada lebih kurang kalau saat ini mungkin 6 sampai 7 produk KPR yang nanti bisa dipilih oleh calon debitur sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Kalau misalnya di sini nih untuk di REI kita bisa pembiayaan misalnya rumah baru, jadi teman-teman developer misalnya ada tadi juga gen milenial yang ingin membeli rumah bisa pakai produk yang KPR pembelian. Ya. Sebenarnya pembelian juga ada pembelian rumah baru, ada rumah bekas second, terus bisa pembelian apartemen gitu ya. Oh, apartemen. Kafling tanah juga kita bisa. Wow, gitu ya. Ya, kafling tanah. Tapi kami bisa bangun KSB. Iya. Tanah mentah kita beli. Kafling sebangun. KSB. KSB. Jadi dengan kondisi tanah kosong, yang kafling itu kita bisa pembiayaan untuk KPT. Itu kemudian nanti kita ada refinancing, itu juga bisa sih dijadikan segmen dari teman-teman developer Iya. menjaminkan aset untuk kita pembiayaan modal kerjanya. Ya. Kemudian ada take over dari bank lain, ya kan? Terus konstruksi ada juga untuk pembangunan rumah. Iya. Lebih kurang itu. Nanti untuk yang produk fundingnya kita sama, itu ada kayak tabungan dan giro. Sebenarnya gimmicknya juga yang untuk tabungan kita ada yang di hold itu bunga sampai 6,5%. Oh, oke. Ya, di hold berapa bulan, 6 bulan kalau nggak salah. Holdnya ya. Berjangka cukup ya tinggi. jadinya. Berjangka, benar. Terus kita ada produk-produk kayak edisi, kiri sama ya lebih kurang sama lah dengan teman-teman bank lain kalau yang produk fundingnya. Itu Bang. Iya. Ini terakhir lagi nih. Silakan, Pak. Begini nih mic-nya. Bagaimana kalau di Bank Jakarta Syariah sendiri? Ya, Nelson. Kalau kita di Bank Jakarta Syariah, produk itu ada PAM, ada produk jasa dana dan jasa, ada produk mikro, ada produk UKM, dan ada produk konsumer. Ya. Kalau produk dana kurang lebih sama Bu Sakti biasa tadi. Ya. Cuma kita kelebihannya ada tabungan haji. Oh iya. Ya kan? Ada tabungan kurban. Ya. Ada tabungan rencana. Ya. Nah, terkait dengan prosedur juga kita untuk marginnya juga bersaing. Ya, tergantung penempatannya berapa. Nanti kita ada giro premi ya. Khusus untuk para developer nanti ada. Oh, tambah gitu. khusus untuk para developer. Boleh, boleh. Nah, terkait dengan produk mikro, kita sebagai penyalur. Ya. Salah satu pemerintah kan ada juga mengembangkan produk kebijakan. Terkait dengan Hadir bagi Pak sekali. Iya. Guru perubahan. Ya itu kita sedang mengembangkan itu juga nanti insya Allah di launching kita siapnya. Nah kita juga selain itu Bangkok juga ada. Nah pembelian itu sampai dengan 500 juta untuk para pelaku UMKM. Ya. Nah di atas 500 juta sampai dengan 25 M itu namanya di segmen UMKM. Nah sifatnya produktif. Ya. Sama nanti pembiayaan developer itu kita bisa juga konstruksi, Iya. pembiayaan modal kerjanya itu kita bisa pembiayaan. Nah,
ada juga pembiayaan tingkat konsumer ada dua, ada pembiayaan untuk pengguna untuk pelaku karyawan PNS Konsumtif ya, ya. Nah, dan juga ada dari KPM ya. Kebetulan di tempat kita itu untuk portofolio terbesarnya ada di KPM. Ya. Jadi adanya Resenspo ini sangat antusias ya. Karena Mortgage-nya udah dibuktikan kan portofolio ini bisa jadi lain. Berarti potensi kepemilikan rumah yang ada di Lampung luar biasa. Kita harus sambut dengan meriah. Makanya dengan adanya RSU ini menurut saya luar biasa loh. Ini sangat luar biasa karena antusias para warga yang ada di masyarakat di Lampung ini untuk kepemilikan rumahnya itu sangat luar biasa. Maka tadi saya bilang ya izin milenial ya daripada dengan kos. Terus kedua juga kan memang tadi aku udah bilang kondisi kita lagi nggak baik-baik saja gitu. Iya. Itu bagi sebagian orang, tapi tidak semuanya. Betul. Iya kan? Iyalah. Nah, Khususnya Bang Andika baik-baik saja. Baik-baik saja. kita harus optimis Bang. Iya. Itulah. Dengan kenapa dibuktikannya penjualan KPR kita maupun pelopor walaupun ada penurunan tapi nggak signifikan tapi tetap masih tumbuh gitu Bang. Kenapa kan kuliah kita ada yang melakukan yang macam atau NPL yang wajar Bang? Karena di dalam kuliah itu pasti ada dikali kredit itu sebagian dari risiko kredit. itu dari menurut saya. Ya, tadi menarik ya. Mungkin ini saya dipancing untuk lebih mengupas lebih dalam ya, pancingan dari Mas Andikanya atau Pak Andika. Betul, kita kurang baik-baik saja. Tapi ini ada kekhususan ya di dalam segmen MBR masyarakat justru tidak. Pada saat ini dengan adanya program-program pemerintah yang berjalan terus 3 juta rumah ini disupport terus di awal dengan untuk fasilitas likuidasi pembiayaan perumahan yang LPP itu yang tadinya 220.000 sekarang ditambah lagi jadi 350. Beliau ini saya yakin sama dengan bank lain. Bank lain ketemu saya, bang berkasar sebulannya lagi bang. Kalau dicantik 2 kali 3 kali. Betul. Sekarang isu kelangkaan kuota tidak lagi. Jadi kuotanya sangat banyak. Tersedia ya. Yang kedua isunya bukan itu. Jadi bagaimana bisa sampai pada orang yang berhak menerima. Jadi di situ yang jadi persoalan sekarang yang harus kita bahas bersama, duduk bersama bagaimana ini bisa terlaksana. Oke, ya itu agak sedikit ini. Nanti mungkin kita akan bahas juga. Nah ini sekarang data dari Bank Indonesia bahwa NPL kita ini naik. Wah. Signifikan ya. Sangat lumayan. Dibanding dengan 4 tahun belakangan, tahun 2021. Nah di 2025 ini, itu di Januari itu sudah mulai terasa kenaikan itu. Kemudian dicatat oleh Bank Indonesia di semester pertama ini sudah melampaui 3% ke atas. Jadi sudah 3,48% untuk data NPL. Nah, ini kan agak-agak begini Bang. Iya. Was-was. Tentunya kan bank-bank akan membuat suatu kebijakan atau RBB istilahnya, rencana bisnis plan gitu. Kan banyak bank yang membuat RBB. Revisi bisnis plan-nya direvisi. Yang tadinya dia akan besarkan kredit, tapi ini ada NPL tinggi ini. Nah berkaitan dengan rencana bisnis plan itu tentunya memang tidak stuck, tapi lebih cenderung untuk kehati-hatiannya. Dari Bang Haji Caka sendiri seperti apa? Oke, memang benar sih Pak. Kalau kita lihat data terakhir ya, Januari memang udah mulai meningkat, khususnya tahun 2025. Infonya malah terakhir itu kan sempat kita NPL signifikan karena COVID ya. Tapi setelah COVID selesai pun ternyata juga NPL-nya nggak baik-baik saja. Dan memang benar setiap bank pasti punya kebijakannya Pak. Kita juga ada selektif lah.
kita untuk mencegahnya itu kita juga cek dulu, kita analisa by data dari sektor apa aja sih sebenarnya penyumbang NPL. Karena tidak semua sektor, Pak. Kalau kita lihat segmentasinya itu kita harus bedah, ya. Jadi memang mungkin kalau kita lihat waktu mundur ke belakang, ya mungkin kayak sektor transportasi, ya kan, perhotelan sempat yang karena orang-orang nggak bisa kemana-mana itu juga down gitu. Tapi kalau kita lihat dari berbagai sektor yang ada itu penyumbangnya juga nggak semerta-merta satu bidang gitu ya, nggak satu sektor yang cukup besar gitu. Kalau kita lihat, kalau contoh kalau kita di RE ini ya, pengembang perumahan tidak signifikan kalau di kami, Pak, gitu. Karena apa? Karena saat memang kondisinya nggak baik-baik aja, tetapi kan memang pembiayaannya jelas. Pada saat memang kita ke developer pembangunan rumah, kemudian yang kita biayai juga orang-orang yang bekerja gitu kan, dari sisi sektornya yang masih kondisi pada saat COVID maupun setelah COVID itu mereka masih sama-sama tumbuh. Dan memang ada ada action plan sendiri terkait penyelesaian NPL itu sendiri. Kemudian sama kita bener pilah, Pak, segmentasi yang tadi kita mau biayai sektor-sektor apa nih supaya NPL-nya yang tidak tambah naik tapi malah bisa kita selesaikan. Mungkin itu sih, Pak. Ya. Ya, itu berkaitan dengan NPL, tentunya kan kita akan growth kredit itu kita juga bicara growth, ya, pertumbuhan kredit juga melemah. Ya. Pertumbuhan kredit itu di awal di Januari sampai Februari diharapkan agak naik. Ternyata enggak. Sudah mendekati dari target OJK yaitu 9,9%, saja sudah mendekati 10. Tapi menurun di bulan Maret sampai dengan akhirnya di semester pertama. Jadi saat ini pada posisi 8,8. Ya. 8,8%, makanya ini juga jadi pertimbangan bank ya untuk memberikan satu approve kredit. Bagaimana teman-teman menyikapi persoalan ini? Ya, jadi benar Bang Esron. Jadi kalau kita lihat dari penurunan pertumbuhan kredit bank itu kan dari Januari sebenarnya udah agak bagus awalnya kan Bang, 10%, tengah-tengah lah di 11 sampai 11 yang jadi targetnya OJK. Terus menuju ke Maret mulai menurun di 9%. Iya, benar. April turun di 8,88, kemudian Mei malah lebih turun lagi di 8,43 kalau nggak salah ya. Jadi bank memang jadi lebih sedikit ya selektif gitu. Tapi bukan berarti kita membuat proses itu menjadi lebih sulit tetap. Ya. Kita jadi yang menjadi dukungan bank itu kita tetap misalnya seperti DP juga kita memberikan keluasan misalnya mulai dari 5%. Kemudian untuk segmen tertentu kita juga memilah-milah, memfilter. Memang kita evaluasi dari berapa portofolio yang menjadi NPL itu dari segmen apa, yaitu memang kita agak lebih ketat. Tetapi di sektor seperti kayak properti developer itu untuk saat ini yang saya lihat di cabang itu tidak ada yang seperti itu, Pak. Jadi masih berjalan terus bertumbuh gitu kan. Artinya jadi bank masih untuk memberikan kredit ke teman-teman sektor properti masih jalan seperti biasa. Nah, jadi memang ada beberapa segmen yang kita batasi, bukan kita hentikan. Ya, kita ada yang batasi stop ya. beberapa dengan catatan misalnya LTV-nya diturunkan gitu kan. Nanti ada maksimal plafon di angka berapa. Memang ada seperti itu. Karena kalau kita tingkatkan juga di maksimalkan di kredit baru. Nah, itu kondisi saat ini memang bank hati-hati memperhatikan prinsip yang 5C itu, Bang, untuk melihat kelayakan calon debitur ini untuk bisa diberikan KPR, gitu kan. Nah, sampai saat ini sih KB Bank tetap berkomitmen membantu untuk proses KPR yang tidak ada yang dibatasi, baik wira swasta, karyawan maupun profesional. Iya, Gitu, Bang. Bagaimana Pak ini selanjutnya dari Pak Andika ini berkaitan NPL dan pertumbuhan kredit? Kalau NPL itu kalau kita lihat Bang, itu rentetan dari peristiwa tahun 2020 Iya. COVID. Imbas Itu sampai dengan sekarang masih ada. masih ada. Masih ada di dasar tuh. Belum selesai Ya, sepenuhnya. Cuma memang sekarang ini tidak separah tahun 2020, 2021, 2022. Masih ada, Pak, tapi ya Itu ada berupaya. pertumbuhan. Ada upaya. Tapi ada peningkatan, ada penurunan.
penurunannya di NPL ini sekarang memang berbeda dengan kenaikan NPL pada waktu awal COVID sampai dengan 2020 sampai 2022. Ya. Itu terasa memang. Terasa. Tapi sekarang kalau kita lihat walaupun dari niat OJK kita belum menyampaikan target, tetapi secara ini kita lihat bisnisnya secara lokal, contoh cabang saya gitu kan, atau di daerah Lampung karena tidak di Lampung, alhamdulillah kita pertumbuhannya cukup 2 tahun baru ini karena kita juga baru kurang lebih berdiri di Lampung kurang 3 tahun Pak. Ya, 3 tahunan. Nah, kurang 3 tahun. Karena kita hadir di Lampung, Bank Jakarta Syariah, awalnya masih DKI Syariah. Ya. Kebetulan kita mengganti konem menjadi Bank Jakarta Syariah. Jadi sekarang DKI-nya hilang karena peraturan kota. DKI-nya hilang. Dulunya memang DKI ya. Dulu DKI, sekarang menjadi Bank Jakarta Syariah. Syariah. Oh. Ya, jadi sekarang kita untuk konemnya menjadi Bank Jakarta Syariah. Nah, dari 2 tahun belakangan ini pertumbuhan kita naik. Nah, ya walaupun bilang belum nyampe target, tapi secara target sama kita sudah tercapai. Di tahun 2023, 2024 kita tercapai. Berarti menunjukkan berarti kenapa? Ya berarti antusias kita terhadap bagaimana kita menangkap peluang-peluang itu gitu kan. Nah contoh tadi sudah disampaikan sama Bu Santi, sama Pak Widi gitu kan. Memang kita harus selektif. Itu bagian dari analisa. Ya. Nah, walaupun memang MPL itu terjadi, nah, itu di awal bersama dari analisa kita yang terkait dengan sektor mana yang akan kita biayain gitu kan. Memang imbas sekarang masih terasa terkait dengan yang bersifat produktif sandang. Ya, memang kalau kita lihat yang perusahaan yang bergerak di dalam sandang kayak pakaian apa gitu kan, itu masih kurang. Ya. Karena apa? Karena orang itu sekarang lebih banyak mikirin makan dulu daripada beli baju baru gitu kan. Nah, tetapi berbeda dengan rumah. Rumah itu ada kebutuhan. Iya. Rumah itu ada kebutuhan. Kenapa kita mengharap terkait dengan gengsi milenial? Kita menganggap peluang itu kan. Peluang itu. Tadi sudah awal saya bilang lebih baik kos. Kos itu kan bayar misalnya 1 juta, 1,5. LPP itu asalnya nggak bisa juta loh Bang. Iya. 1,1. Sekarang 1,1 ya. Itu yang kita tangkap, itu yang kita tangkap. Dari 1.000 bisa punya sertifikat. Iya. Sehingga dia beranggapan lebih baik saya menabung sambil memiliki rumah dan saya juga nggak pengen lagi bayar kosan gitu Bang. Iya. Nah itu yang kita tangkap peluang-peluang itu. Terus kemudian juga selain perumahan LPP kita juga promosi loh Bang. Mungkin gini ya, saya sudah punya rumah, tapi rumah saya belum layak nih gitu kan. Nah, saya punya rumah lebih bagus, nah itu dia tangkap. Nah, sekarang para pegawai ya karena pegawai di sektor real, sektor ini, nah itu banyak kita tangkap peluang-peluang itu, sehingga kenapa kita harus mengadere? Ya. Karena lainnya ada tempat wadahnya. Anggotanya terbanyak. Nah itu makanya kita harus bersahabat dengan sehingga kita bisa menunjukkan membantu program pemerintah untuk menunjukkan 3 juta rumah. Ya. Itu menurut kami. Ya, tadi menarik sekali bahasan mengenai NPL dan growth-nya daripada kredit itu sendiri. Tapi ngomong-ngomong, untuk meningkatkan strategi tadi yang dipakai oleh masing-masing bank itu kan tentunya mempunyai standar approve. Jadi standar yang dipakai analisis daripada bank itu kita lebih kita kenal dengan istilah bank teknis. Ada 5C, character, capital, capability, condition, collateral, dan 7P ada personality dan lain-lain. Ini kan kalau nasabah ataupun yang calon nasabah kita kan tidak paham ini mengenai sistem scoring yang nilai daripada bank. Nah, diharapkan rumah mendukung dari program 3 juta rumah ini bisa lebih fleksibel, satu. Yang kedua ada relaksasi. Nah, fleksibilitas dan relaksasi itu sekarang saya nomor 1 nih. Sekarang nomor 1 DKI saya seperti apa? Siapin semua jawabannya, ngumpulin ya. Iya, ada relaksasi atas aturan dan syarat-syarat supaya tadi ngomong FPL ini bisa lancar. Jadi jangan sampai kaku. Nanti orang lainnya biasanya kan gini. Jangan ke bank ini. Nanti
Kalau konsumen aja nggak mau ke bank ini, lah kaminya, apalagi kami, oh iya memang bank itu seperti itu, susah nih. Kayak saringan tahu, Iya, itu saringan. susah keluarnya. Ini lebih susah dari saringan tahu, nggak ada yang keluar nih. Waktunya nggak ada. Ada apa seperti itu. Bagaimana? Jadi kami itu aturan dan syarat tentang SKP relaksasi. berlaku lah ya. Iya, cari ketentuan berlaku. Ya, Bang Enson, kalau Bank Jakarta saya sudah berpikir loh Bang Enson. Iya, apa itu? Dan bukti bahwa para nasabah-nasabah LPP kita banyak. Itu menandakan bahwa kita fleksibel. Oh, Ya, itu menandakan bahwa kita fleksibel kan. Nah, terkait Fleksibel ya. fleksibel dalam arti gini Bang. Selama tadi Mas Andi bilang, selektif. Setiap perbankan pasti melakukan hal itu, strategi itu. Selektif berarti yang namanya aturan dari scoring itu kan kita nggak bisa langgar Pak. Iya. Aturan dari OJK kita nggak bisa langgar Pak. Udah ada ketentuannya. Nah itu. Tapi kalau itu lolos semua, ya terkait dengan scoring sudah lolos, insya Allah kita nggak lama. Nggak lama dan cepat. Karena menurut saya untuk ada kalau kita bicara dengan satu, masih peraturan ini musik nggak jadi ngambil deh. Jadi intinya dia bekerja di mana, ya nanti perusahaannya yang kita analisa. Apakah terus kedua perusahaan itu di sektor apa? Itu yang kita analisa. Kita, nah selama dia menjadi karyawan tetap dan sudah tetap, nah itu menurut saya tidak ada alasan tertolak ya. Ya. Untuk pengajuan KPR ya. Nah kecuali yang melebihi dari kapasitas kemampuan Iya. dari pelapornya, Over paling financing. nanti DP-nya kita besarin. Selama Itu dia, strategi. ya, selama dia kapasitasnya masih mampu, Siasat. Gas terus. tidak ada alasan kita untuk menolak. Itu dia. Itu Bang. Ya. Jadi kalau saya posisi strategis itu aja namanya. Tetap kita Bank Jakarta saya akan melakukan fleksibilitas untuk para calon pemilik yang memiliki rumah. Oke, itu Bang menurut saya. Iya. Jadi elastisitas dan fleksibilitas. Ada kadang-kadang konsumen ada kecepatan. Itu akselerasi ya. Masuk berkas Langsung tapi baca. keluar nggak diumumin apa sih lu natonya masih di atas Meja. mejanya sih Marketing. untuk marketing kayak gitu. Nah, makanya juga kecepatan sangat dibutuhkan untuk memberikan approve kredit. Nanti Bang ABBN seperti apa nih? Oke. Saya tambahin sedikit itu. Iya, iya. Kalau kita setiap marketing itu kita kawal pokoknya Bang. Jadi setiap itu kita tanya, ini disampai mana, disampai mana, insya Allah kita kawal. Jadi terus berkas itu mumpung di bawah ya. Iya. Jadi Ya, kita kawal. kalau memang bisa cepat kenapa harus lama? Iya, betul. Itu bahasanya. Iya. Bisa cepat kenapa harus lama? Iya. Ya, kira-kira itu. Iya. ABBN seperti apa? Nah, kalau KB Bank, jadi untuk relaksasi ya Pak ya, saya lebih spesifik ya. Biasanya kalau calon nasabah, kalau debitur kan suka nyangkut di selik, benar ya. Nah, kalau buat kita selik itu bukan harga mati, bukan harga mati. Jadi di sini kita ada ketentuan, kalau misalnya call 2 ya maksimal 10 hari itu bisa kita anggap lancar. Artinya kita bisa proses seperti biasa, as is gitu loh. Dengan kondisi normal, nanti kita evaluasi kolateral, penghasilan dia, karakter dia, di hal-hal yang data-datanya. Kemudian kita bicara call 5 nih Bang. Nah, ada beberapa juga misalnya call 5, oke, udah nggak bisa sama sekali. Benar, tapi call 5 yang seperti apa? Kita untuk yang kondisi kartu kredit, ya kan, kartu kredit call 5, selama tunggakannya itu kurang dari 2 juta, itu bisa. Oh gitu ya? Ya, Bus. itu bisa dengan catatan dia udah posisinya melunasin, tidak ada tunggakan pada saat pengajuan KPR. Ya. Jadi dari KB Bank kita membantu untuk relaksasi di segitu ada 2 komponen itu. Bahkan kalau misalnya call 2 yaitu di atas 10 hari gitu ya pinjamannya Bang ya, nunggak, itu bisa nunggu sampai 6 bulan, di bulan ke-7 bisa proses KPR ya. Oke. Jadi tetap bisa diproses artinya Tetap, ya. tetap bisa diproses. Jangan sampai mana KTP,
untuk seling doang. Begitu seling ini, padahal kita ini di ini kemarin kampanye seling longgar, KPR lancar, kemudian ada SP07 2025 dari OJK. Oh, seling bukan data blacklist, tapi data netral. Nah ini harus dijalankan. Iya, seperti itu. Dengan adanya relaksasi, tadi juga Pak sebelumnya juga ngomong, kami sudah relaksasi. Bahkan call 5 kunci satu, asal dibayar langsung kan. Iya, betul. Seperti itu. Iya. Jadi lebih fleksibel, murah, dan saya doain tambah banyak nanti. Amin, amin. Terima kasih Pak Enson dukungannya Bang ya. Bagaimana dengan dari Aji Caka sendiri? Oke, kebetulan sebenarnya jawabannya sudah semua nih Pak. Cuman kan bedanya kami tidak di KPR ya. Karena Aji Caka memang kita jangka pendek lah. Karena tadi kita bilang fundingnya memang pendek, makanya kita juga belum. Tapi doakanlah, mudah-mudahan nih merambah kita ke KPR ya. Karena kayaknya peluangnya cukup besar ya. Nah, tapi kayak tadi lah, mungkin Bapak bilang slik itu sebenarnya juga memang bukan hambatan Pak. Mungkin memang kita yang harus bikin kebijakan bank itu sendiri. Mungkin tadi kan ada aturan dari KB Bank untuk kartu kredit ya Pak, di bawah 2 juta dianggap lunas. Kita pun sama Pak. Ada yang kita melihat dari sisi rate-nya nih, berapa sih yang ada tunggakannya. Kemudian kita lihat telat harinya. Karena ada yang akad di akhir bulan, tapi kan bayarnya memang bisa terlambat gitu ya. Seperti itu kita baca. Kita baca slik itu memang benar-benar cukup detail, bukan yang oh ini udah terlambat hari, terlambat bulan, enggak kita mau tahu alasannya juga enggak. Tetapi kita coba telaah keterlambatannya seperti apa, tunggakannya seperti apa, baru kita bisa putuskan ini layak atau tidak. Karena benar Pak, kredit itu kan balik lagi kepercayaan. Ya, terkadang ada yang sliknya macet itu bukan karena mereka yang mau. Ada yang lebih parah itu pinjam pakai Pak. Dulu dipinjam teman, dulu dipinjam sebagai saudara. Dan kita pun sekarang kayak Aji Caka Pak, saya edukasi ke nasabah. Jangan mau lagi ya dipinjemin KTP dan sebagainya, karena itu fatal. Ya kan, karena nanti pada saat kamu mau punya rumah, kamu malah nggak bisa ngambil rumah karena KTP-nya dipakai untuk selik orang lain gitu. Dan kalau untuk Aji Caka mungkin udah dibuktikan lah. Kalau kita memang ada kayak pembiayaan ke developer, pengembang, itu kalaupun ada seliknya yang tunggakan call 2, biasa kita tanya. Kita pun usahakan minta bantu dia lunaskan dulu, baru kita bisa terjadi pengikatan. Dan sampai dengan saat ini saya pikir itu sudah berjalan dan cukup baik. Kenapa? Karena kita masuk dari sisi kebutuhannya nasabah. Kita bilang ini efeknya itu ke debiturnya, karena nama bapak yang harus dibersihin sendiri. Seperti itu Pak. Dan mereka paham arti slik itu sekarang kan. Jadi kita juga edukasi ke masyarakat bahwa KTP ini berguna, jangan sampai disalahgunakan. Kalau ada tunggakan di slik itu wajib diselesaikan. Itu kan mau dicicil boleh, mau diselesaikan seperti supaya sliknya kembali bersih, supaya jangka panjangnya mau berusaha, mau bermitra dengan perbankan lainnya nggak akan ada masalah. Mungkin itu sih Pak. Iya, kalau saya sering juga ngomong, kadang-kadang kan ada nasabah saya cuma kartu kredit, kalau saya nggak cuma nilainya, justru di kartu kredit itu kalau dia membayar tuh hebat, integritas, nggak pakai jaminan dia bayar. Tapi kalau dia ngomong saya cuma macet di kartu kredit, bukan cuma buat saya, berarti karakternya jelas. Betul. Masih mending kita menilai pinjol, berapa yang macet, berapa yang pinjol, kan juga jadi permasalahan kami di atas. Jangan sampai gara-gara 100-200 ribu mereka tidak bisa mengajukan domain PR kan. Seperti itu, jadi memang betul-betul jadi perhatian. Kemudian juga kita juga berharap, saya dengar katanya Aji Caka mau mulai main di KPR. Kajian gitu. Gimana ini? Jadi mitra ya Pak. Karena gini, kita memang sempat ya, karena kan tapi nggak banyak Pak BPR yang main di KPR. Tetapi setahu saya ada. Kenapa? Karena kan KPR sendiri itu jangka panjang ya Pak. Kita memang lagi analisa nih, berapa sih dana funding yang saya bisa pakai untuk jangka panjang. Kenapa? Karena kami bukan dana dari pemerintah dan siapa-siapa, tapi dana masyarakat yang kami kelola untuk kami salurkan. Tetapi ada yang kita kalau misalkan jangka cuma 5 tahun, untuk mereka beli rumah punya DP cukup, kemudian kita ada Pak biaya rumah yang maksudnya saya punya mau beli rumah 500 juta, tapi saya cuma punya 250, sisanya saya jangka pendek aja 5 tahun. Dan menurut kita itu tipenya sudah mau KPR lah, tetapi tidak KPR sesungguhnya Pak. KPR kita tuh kan bisa 10, 15, bahkan 20 tahun ya.
dan kita memang belum lah sampai ke sana. Kalau kayak cuma 5 tahun, memang saat ini jangka kredit itu memang sudah kita biayai, dan memang saya pikir peluangnya banyak. Kenapa? Karena kan banyak orang-orang ya Pak yang mau, masih milenial itu yang butuh kredit yang jangkanya cukup panjang gitu. Tapi kita sebenarnya sadar diri lah, porsinya BPR itu kan nggak bayar porsinya KPR yang untuk jangka terlalu panjang gitu sih Pak. Ya, kami juga bersyukur sekali kalau BPR bukan hanya diucapkan dan lain bermain di KPR. Buat developer semakin banyak pilihannya. Tapi agak senang ada wah tambah kompetitor nih. Enggak lah, kita kan mitra Pak. Segmennya jelas-jelas Yang jelas kami juga berharap bank-bank bisa mendukung sektor properti. Kenapa? Sektor properti ini adalah lokomotif bisnis Indonesia. Tadi malam Pak itu ngomong tuh, Pak Bimo bahwa 174 unsur ikutan di bawahnya. Hidupnya properti berarti bisnis Indonesia ini hebat. Ekosistemnya naik semua. Banyak bisnis turunannya. Itu kalau kita menghitung secara ini dari data itu 174 unsur ikutan yang bisa ini ya, yang bisa menghidupi ekonomi Indonesia ini. Itu mungkin dari perbincangan kita ini menarik, tapi kalau mau dibahas panjang banget. Makanya saya berharap dengan Re-Expo ini lebih meningkatkan juga dari perbankan, baik itu produk maupun apanya, nanti kredit maupun fundingnya, kemudian juga bisa membiayai developer, bisa membiayai konsumen yang ingin ber-KPR atau produk-produk lain yang mungkin bisa diperkenalkan kepada masyarakat. Dan semoga juga kita ke depan ini hubungan khususnya dengan relasi Indonesia akan tambah erat. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin mendengarkan closing statement dari Cisadi, the first lady. Oh, the first lady. Enggak yang tengah nih Pak, belum pernah ada Yang first. sama biarin aja. Silakan. Nanti dia nomor 2 terus. Nomor 2 terus. Oke. Mungkin closing statementnya yang pertama, Re-Expo ini suatu kegiatan yang cukup baik ya, khususnya memang untuk memfasilitasi masyarakat yang mau mempunyai hunian yang layak ditinggali gitu ya. Dan kita juga berharap dengan adanya Re-Expo ini masyarakat bisa dapat bebas memilih hunian yang mau seperti apa, di lingkungan yang seperti apa. Provinsi Lampung khususnya itu banyak daerah-daerah yang cukup strategis. Jarang kan ada perumahan yang di atas gunung ya. Daerah kita ini banyak sekali di atas gunung, kemudian lokasinya juga strategis, udaranya sejuk, dan saya berpikir Re-Expo ini tetap harus dijalankan di setahun sekali, bahkan 2 tahun setahun 2 kali gitu ya. Karena apa? Karena ini bermanfaat bagi masyarakat yang memang mau mempunyai rumah idaman untuk ditinggali. Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih closing statement yang sangat baik dari Aji Cakapen. Silakan kepada Pak Habibie. Jadi kalau untuk KBB, ayo kita manfaatkan Re-Expo ini. Dengan waktu yang 1 minggu, kita support untuk pembiayaan KPR khusus selama periode pameran. Kita akan berikan diskon di asuransi jiwa dan biaya appraisal. Bunga kita bisa berikan mulai dari 4,5%. Mari kita manfaatkan dengan lebih kurang 1 minggu ini. Kita akan support maksimal di pengajuan KPR Bapak Ibu. Itu aja. Terima kasih. Banyak sekali promo-promo dan diskon yang diberikan oleh kami Bank. Ada tablet juga. Iya, dari Jakarta saya ini seperti apa nih closing statement? Ya, kalau ingin beli rumah selalu ingat Bank Jakarta saya. Iya, itu dia. Itu bukan. Yang saya kira mau patung. Saya kira juga iya. Baru ngomong cakep ya Pak. Cakep. Silakan. Yang kedua, banyak program menarik untuk para milenial agensi yang ingin memiliki rumah di Lampung ini terutama. Ya, kami tunggu kehadirannya. Asik. Dan kita harus selalu berminta kepada rakyat. Terima kasih atas Terima kasih. Terima kasih closing statement yang sangat-sangat mensupport kami di Lampung ini, dan kita berharap kerjasama
kemitraan antara Ray dengan bank-bank yang hadir di sini akan terus dan bahkan lebih maksimal lagi harapan kita ke depan. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi. Ya, Pada kesempatan kali ini mungkin waktu pendek, tapi mungkin di luar ini juga kita akan lanjut dengan sharing-sharing yang lebih bisa meningkatkan hubungan baik antara kita. Siap. siap. Demikian para pemirsa sekalian, bincang-bincang kita di Good Talk pada sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.